Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang materi dualitas dan sensitivitas. Sebelum memasuki materi, di sini saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Putri Melati, yang kedua ada Yuska Napitupulu, yang ketiga ada Tabita Rahma, yang keempat ada Anindya Indah, yang kelima ada Balkis Halisa Fatina, dan yang terakhir saya sendiri, Dwi Mulyani. Selanjutnya, di sini saya akan menerangkan tentang dualitas. Dualitas dalam program linear menyatakan bahwa setiap masalah optimasi linear atau primal memiliki masalah lain yang terkait yang disebut dual. Kedua masalah ini memiliki hubungan struktural yang memungkinkan solusi optimal dari satu masalah memberikan balasan atau informasi terhadap solusi masalah pasangannya. Dalam konteksnya, dualitas membantu dalam batasan nilai optimal, juga menyediakan alternatif pemecahan dan analisis sensitivitas. Kemudian selanjutnya, dalam sebuah permodalan program linear, terdapat dua konsep yang saling berlawanan. Konsep yang pertama disebut primal dan konsep yang kedua disebut dual. Bentuk dual adalah kebalikan dari bentuk primal. Hubungan primal dan dual ialah sebagai berikut. Perubahan primal menjadi dual. Di sini, laba diminimumkan pada bagian primal dan berubah menjadi dimaksimumkan pada bagian dual. Lalu selanjutnya, ini terdapat contoh soal mengenai hubungan primal dengan dual. Di sini meminimumkan Z 5x1 ditambah 2x2 ditambah x3. Dengan fungsi-fungsi batasannya, yang pertama 2x1 ditambah 3x2 ditambah x3 lebih dari atau sama dengan 20. Yang kedua 6x1 ditambah 8x2 ditambah 5x3 lebih dari sama dengan 30. Dan yang terakhir ialah 7x1 ditambah x2 ditambah 3x3. Ini lebih dari sama dengan 40. Dengan x1, x2, dan x3 lebih dari atau sama dengan 0. Lalu maka hubungan dualnya ialah Y yang tadinya Z menjadi Y sama dengan 20Y1 ditambah 30Y2 ditambah 40Y3. Ini diambil dari bagian fungsi batasan dari konsep primal. Lalu kemudian yang kedua fungsi-fungsi batasan dalam dual. Yang pertama 2Y1 ditambah 6Y2 ditambah 7Y3. Selanjutnya fungsi batasan yang kedua yaitu 3Y1. Ini didapat dari 3x2 ditambah 8y2 yang didapat dari 8x2 ditambah y3 yang didapat dari x2. Ini kurang dari sama dengan 2. Lalu fungsi batasan yang ketiga ialah y1 diambil dari x3 ditambah 5y2, ini diambil dari 5x3 ditambah 3y3. Ini diambil dari 3x3. Kurang lebih sama dengan 1. Analisis sensitivitas adalah proses mengevaluasi bahwa seberapa sensitif solusi optimal terhadap perubahan dalam suatu masalah matematika, khususnya program linear. 3 hal utama yang dianalisis. Yang pertama, koefisien fungsi objektif adalah nilai yang mewakili kontribusi dari setiap variabel keputusan terhadap nilai total yang ingin dioptimalkan, maksimum atau minimum, misalnya keuntungan atau biaya. Yang kedua, sumber daya, right hand side atau RHS constraints. Ini merujuk pada jumlah maksimum atau minimum dari sumber daya yang tersedia,
seperti waktu, bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain. Yang ketiga, koefisien dalam kendala, left hand side coefficient. Koefisien ini menunjukkan hubungan antara variabel keputusan dan batasan sumber daya. Mereka bisa berubah karena berbagai faktor seperti efisiensi produksi, metode kerja, atau penggunaan teknologi. Manfaat dualitas dan analisis sensitivitas. Manfaat dualitas dan analisis sensitivitas adalah untuk memeriksa kembali apakah ada kesalahan-kesalahan dalam melakukan perubahan-perubahan pada setiap langkah dalam menggunakan metode simplex bagi masalah primal. Melalui analisis sensitivitas, kita dapat mengetahui bagaimana perubahan pada parameter seperti koefisien fungsi tujuan atau sumber daya pada batasan akan mempengaruhi solusi optimal. Ini sangat penting dalam situasi dunia nyata di mana data sering berubah dan keputusan harus tetap relevan meskipun kondisi berubah. Dualitas memungkinkan kita untuk melihat masalah optimisasi dari dua sudut pandang, masalah primal asli dan masalah dual. Dengan menyelesaikan salah satu, kita dapat memperoleh informasi penting tentang yang lainnya. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi perhitungan, tetapi juga memberikan wawasan tambahan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan seperti harga bayangan shadow price dan batasan optimal sumber daya. Contoh soal dualitas. Sebuah perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan dari dua produk, X1 yaitu jagung dan X2 yaitu kedelai. Keuntungan per unit masing-masing adalah 10.000 untuk X1 dan 12.000 untuk X2. Terdapat 3 kendala sumber daya. Yang pertama, kapasitas lahan. Maksimum hanya 20 unit, tetapi setiap unit X1 dan X2 masing-masing menggunakan 1 unit lahan. Yang kedua, tenaga kerja. Maksimum 75 unit. X1 membutuhkan 4 unit dan X2 membutuhkan 5 unit per unit produk. Kemudian, kendala yang ketiga ada modal. Maksimum hanya 30 unit. X1 membutuhkan 1,5 unit dan X2 membutuhkan 2 unit per unit produk. Contoh soal dualitas. Formulasi model primal maksimalkan Z sama dengan 10X1 ditambah 12X2. Maksimalkan Z sama dengan 10X1 ditambah 12X2. Dengan kendala, X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 20. 4X1 ditambah 5X2 kurang dari sama dengan 75. 1,5 X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 30. Maka X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Maka model dual minimalkan Y sama dengan 20Y1 ditambah 75Y2 ditambah 30Y3. Dengan kendala Y1 ditambah 4Y2 ditambah 1,5Y3 lebih dari sama dengan 10. Y1 ditambah 5Y2 ditambah 2Y3 lebih dari sama dengan 12. Maka Y1, Y2, dan Y3 lebih dari sama dengan 0. Di sini Y1, Y2, dan Y3 adalah harga bayangan atau bisa disebut shadow price untuk masing-masing kendala sumber daya. Berikut adalah contoh soal sensitivitas. Sebuah perusahaan memproduksi jaket dengan X1 disebut X1 dan tas X2. Setiap jaket memerlukan 3 meter persegi kulit dan 6 jam pekerja. Sedangkan setiap tas memerlukan 2 meter kulit dan 5 jam kerja. Total kulit tersedia 120 meter persegi dan waktu kerja 270 jam. Keuntungan per jaket itu 65 per tas sebesar Rp44. Dengan model memaksimalkan Z sampai dengan 65X1 ditambah 4X2 memaksimalkan Z sama dengan 65X1 ditambah 44X2. Dengan kendala 3X1 ditambah 2X2 kurang dari 120, 6X1 ditambah 5X2 kurang dari 270, X1 dan X2
lebih dari 0. Pertanyaan sensitivitas. Yang pertama, jika jam kerja dikurangi menjadi 250 jam, apakah solusi optimal berubah? Yang kedua, jika keuntungan tes naik menjadi Rp40, apakah keputusan produksi berubah? Berikut akan saya jawab. Dari analisis sensitivitas, jam kerja dapat dikurangi hingga 30 jam tanpa mengubah shadow price tenaga kerja. Jika dikurangi menjadi 250 jam atau pengurangan 20 jam, shadow price tetap, tetapi produksi berkurang sehingga keuntungan menurun. Jika keuntungan tes naik menjadi Rp40, perlu dihitung ulang apakah basis solusi berubah. Jika perubahan masih dalam batas allowable, increase atau decrease, solusi optimal tidak berubah. Baik, presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.